PON 21 Aceh Sumatera Utara yang berlangsung pada 9-20 September akhirnya selesai juga. Alhamdulillah. Selesai pula PON pertama di 2 provinsi yang penuh drama. Dari venue yang bocor, makanan yang nggak bergizi dan basi, wasit curang hingga dugaan korupsi. Acara dibuka oleh Presiden Jokowi di Banda Aceh tanggal 9 September dan ditutup di Sumatera Utara tanggal 20 September. Total ada 39 kontingen bertanding termasuk dari Ibu Kota Nusantara IKN. Hampir 13.000 atlet berkompetisi di 65 cabang olahraga. Tapi ya nggak semuanya mulus. Walau banyak rekor baru, ada juga masalah besar yang jadi sorotan dalam konteks yang negatif. Mulai dari makanan basi, wasit dipukul, sampai atap venue menembak yang ambruk. Kontroversi pertama, akses ke venue yang berlumpur bikin atlet stres. Bayangin, para atlet harus lewat jalan licin penuh lumpur, truk, dan alat berat. Banyak video viral di X dan TikTok soal atlet nyangkut di lumpur pas mau bertanding. Jaraknya sih cuma 300 meter dari parkiran ke venue volley, tapi jalanannya ya kondisinya begitu. Alhasil, banyak yang akhirnya naik angkot biar nggak terperosok. Ini jelas mengganggu persiapan mereka banget. Atlet pun mengaku kesal dengan kondisi ini. Atlet voli Sumsel, Rizka Ayu, bahkan bilang ini PON terburuk. Dia bilang, venue PON Papua 2021 jauh lebih siap. Kondisi buruk ini bikin mereka capek sebelum tanding dan ada yang sampai sakit. Tim voli Kalimantan Timur bahkan ada yang kena rame-rame pilek gara-gara udara pengap dan berdebu. Kontroversi kedua, makanan telat, basi, dan gizinya nggak seimbang. Bayangin, lagi persiapan tanding malah dapat makanan kualitas buruk. Atlet taekwondo Jateng, Saleha Fitriana ngeluh dapat mie yang udah bau. Padahal makanan ini kan penting banget buat energi tanding. Banyak atlet lain yang mengalami hal yang serupa. Raffi Arofa, atlet penembak, juga bilang makanannya nggak sesuai standar. Sebagai mahasiswa kesehatan olahraga, dia paham pentingnya nutrisi buat atlet. Tapi malah dapat gorengan dan susu yang nggak sepadan buat kebutuhan energi. Bahkan beberapa atlet sampai sakit karena kualitas makanan yang buruk ini. Kontingen Kalimantan Tengah harus nunggu lama buat makanan datang. Akhirnya mereka nyiapin konsumsi sendiri. Makanan telat jelas bikin fokus tanding terganggu dong. Ngasih makanan atlet tuh juga bukan cuma soal kenyang, tapi energi buat tanding. Jadi masalah makanan di PON kali ini benar-benar jadi catatan buruk. Kontroversi ketiga, fasilitas dan keamanan yang amburadul. Venue yang nggak layak jadi sorotan utama. Ya gimana enggak? Atapnya sampai bocor terus ambruk. Insiden ini terjadi di venue cabang olahraga menembak di Matai, Aceh Besar pada 17 September. Atapnya langsung jatuh menghentikan pertandingan saat itu juga. Untungnya nggak ada korban jiwa, tapi jelas bikin atlet dan ofisial di lokasi kaget banget. Setelah kejadian, semua atlet dan ofisial langsung dikembalikan ke hotel demi keamanan. Selain di venue menembak, lapangan futsal juga kena masalah. Waktu final futsal putra antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur, atap venue bocor parah gara-gara hujan deras. Air hujan masuk lapangan, bikin pertandingan gak layak diterusin. Akhirnya pertandingan dihentikan sementara buat mencegah hal-hal yang gak diinginkan. Masalah lain juga muncul di venue basket 3x3 di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Waktu pertandingan antara tim putri Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, kaca jendela pecah gara-gara angin kencang. Pecahan kaca sampai kena penonton di tribun, bikin cedera ringan di punggung dan tangan mereka. Pas diminta penjelasan, pejabat Gubernur Aceh Safrizal bilang masalahnya karena cuaca ekstrim. Tapi di sisi lain dia juga ngaku kalau pembangunan memang belum rampung dan gak selesai tepat waktu. Jadi ya beberapa venue dibangun sementara biar pertandingan bisa lanjut. Tapi banyak yang percaya sih masalah utamanya bukan cuma cuaca, tapi infrastruktur yang nggak siap. Nah berikutnya bukan soal fasilitas lagi nih, tapi soal wasit. Kontroversi berikutnya, wasit nggak adil sampai bikin ricuh. Salah satu yang paling ramai dibahas adalah di laga perempat final sepak bola putra antara Aceh dan Sulawesi Tengah pada 14 September. Wasit Eko Agus Sugiharto ngasih keputusan yang bikin pemain Sulawesi Tengah protes keras.
Keputusan penalti buat tim Aceh di injury time menit ke-7 bikin pemain Sulteng marah besar. Tayangan ulang jelas nunjukin nggak ada pelanggaran yang jelas. Pemain Sulteng Rizky Saputra nggak bisa nahan emosi dan berakhir dengan tindakan yang nggak terpuji. Dia mukul wasit sampai terkapar di kotak penalti. Akibatnya Rizky langsung di kartu merah. Tapi tensi pertandingan ya jadi tetap tinggi dan insiden ini bikin pertandingan berhenti sementara. Pemain Sulteng bahkan sempat ancam walkout sebagai bentuk protes atas keputusan wasit yang dianggap nggak adil. Tapi katanya semua kekurangan ini terus diperbaiki dengan mitigasi masalah yang melibatkan Polri dan TNI. Di sisi lain, Ketua Bidang Konsumsi PB PON Aceh Dias Furkon juga kasih penjelasan soal keterlambatan makanan. Katanya keterlambatan itu murni karena miskomunikasi, bukan kesengajaan. Dia juga jelasin alasan kenapa vendor konsumsi dipilih dari Jakarta, yaitu karena nggak ada UMKM lokal Aceh yang memenuhi kriteria di sistem e-purchasing. Aneh. Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aritojo berusaha menangani situasi dengan memuji persiapan PON di Sumut. Dia bilang kalau persiapannya ini lebih baik dibandingkan SEA Games Kamboja dan Olimpiade Paris. Di tengah semua kontroversi ini, Presiden Jokowi akhirnya ikut angkat bicara. Menurutnya, setiap event besar kayak PON pasti ada evaluasi dan catatan. Semua kritik dan masukan bakal diperhatikan untuk perbaikan event-event olahraga ke depan biar bisa lebih baik lagi. Jadi nggak bisa dipungkiri, PON kali ini penuh dengan drama. Di satu sisi, pemerintah dan panitia bilang ini event yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi di sisi lain ada tuduhan korupsi, masalah di venue, sampai keluhan dari para atlet. Ini kan bikin kita bertanya-tanya, apa memang yang diusahakan sebaik ini tuh cuma segini aja? Melihat semua drama dan dugaan yang muncul nggak bisa dipungkiri kalau pemerintah harus benar-benar serius menangani masalah ini. Korupsi, miskomunikasi, infrastruktur yang nggak siap, semua jadi sorotan. Apalagi di event sebesar PON yang seharusnya jadi kebanggaan Indonesia. Uang negara yang digelontorkan nggak sedikit, triliunan rupiah, tapi hasilnya mengecewakan. Ini bukan cuma soal PON kali ini, tapi masa depan Indonesia ini pertaruhkan. Gimana kita bisa mencapai Indonesia maju 2045 kalau kultur kayak gini kita terus biarkan? Otoritas seperti polisi dan KPK harus cepat bertindak. Jangan sampai masalah ini cuma jadi headline sebentar terus hilang. Harus ada tindakan nyata, transparan, dan tuntas. Nggak bisa lagi pemerintah atau panitia berlindung di balik alasan ini lebih baik dari event sebelumnya. Kita butuh yang terbaik, bukan sekedar lebih baik. Kalau time management dan risk management nggak diterapin serius, bakal terus begini. Kedepannya, pemerintah harus benar-benar mikirin cara mengelola anggaran dan event besar. Udah cukup kita rugi besar tanpa hasil yang memuaskan. Tapi yang paling penting, jangan sampai kualitas dan kredibilitas negara dikorbankan gara-gara masalah yang sebenarnya bisa dihindari. Yuk jadi bangsa yang amanah demi kemajuan Indonesia.